I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu ibu sebentar untuk saya interview. Langsung saja ya bu. Ya, Apakah ibu memahami tentang kurikulum merdeka? iya, memahami ya, karena kita harus memahami garis besar kurikulum merdeka. Karena kenapa? Memahami pembelajaran dan asesmen pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka dan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagaimana pandangan ibu tentang kurikulum merdeka? Pandangannya tentang kurikulum merdeka ini merupakan suatu perubahan pembelajaran yang penting untuk menghadapi pendidikan pasca pandemi ya, dan suatu esensi untuk menggali potensi terbesar para guru dan peserta didik untuk berinovasi. Terus, apa perbedaan apa yang mendasar menurut ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Kalau pada kurikulum K13 sebelumnya lebih fokus kepada intrakurikuler atau tatap muka. Nah, kalau Kumar atau kurikulum merdeka yang saat ini lebih menggunakan panduan pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus, apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti kurikulum, ganti juga materi. Pada dasarnya sih lebih relatif cepat berubah ya, karena lebih mengikuti adanya perkembangan zaman yang terjadi, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah sekolah ibu telah menerapkan kurikulum merdeka? Sudah, ya. Menerapkannya untuk saat ini hanya pada kelas 1 dan 4. Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Belum. Terus, bagaimana implementasi proyek kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas ibu? Proyeknya ya, implementasi proyek ya kurikulum merdeka. Nah, untuk menerapkannya pembelajaran yang menyenangkan, karena ngapa? Bisa dilakukan melalui pembelajaran proyek based learning atau pendekatan pada siswa. Terus, proyek apa saja yang pernah dilakukan? Proyek gaya hidup berkelanjutan ya, di mana sekolah kami ini menjaga kebersihan lingkungan yang dapat mendaur ulang sampah organik dan non-anorganik. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasi dalam pembelajaran? Ini profilnya tentang beriman, karena bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa tersebut bisa memahami tentang adanya beriman. Terus, apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Sekolah ya, harapannya ya, harapan ini agar sekolah mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Terus, apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Sesuai ya kurikulum merdeka, karena kurikulum ini termasuk kebutuhan siswa ya. Contohnya seperti dalam pembelajaran misalnya matematika. Nah, matematika itu dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengenal berhitungnya ya, perkaliannya, angka-angka yang ada di dalam pelajaran matematika. Terus, bagaimanakah interaksi ibu dengan siswa selama implementasi kurikulum Kurma? Interaksinya adanya hubungan timbal balik yang dua arah dengan siswa ya, yaitu guru dan siswa itu pada proses pembelajaran dapat saling mempengaruhi sehingga terjadi reaksi dari kedua belah pihak. Apakah sebelum mengajar, ibu memakai CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Iya,
karena harus melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid atau siswa. Terus apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar itu adalah bahan ajar atau dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini kita akan memakai misalnya media gambar, media video melewati YouTube atau video dari Infocus itu ada layar kan, mereka bisa melihat bagaimana media dalam modul ajar itu lebih menyenangkan. Nah, itu yang lebih dibutuhkan dalam asesmennya dalam satu topik dengan berdasarkan ATP. Terus apakah Ibu membuat RPP atau modul kurikulum merdeka sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Iya, sekolah kami mengadakan itu mengutip kemudian dikembangkan sendiri. Terus bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi saintifik HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Dalam pelaksanaan literasi pada pembelajaran yang bervariasi seperti menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran dan dengan menyediakan media gambar, teks cerita, dan menciptakan pojok baca atau video yang saya bilang tadi. Terus, apakah Ibu menemukan hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Ya, kesulitannya itu dalam menganalisis data. Nah, solusinya kita harus lebih kreatif dan banyak membaca buku, referensi yang lainnya ya, dan melakukan evaluasi kepada siswa. Terus, apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah ini? Bukan, tidak. Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Tidak. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di awal kegiatan pembelajaran kita melakukan apersepsi serta memberikan tujuan atau garis besar dari materi serta kemampuan yang akan dipelajari siswa sebelumnya. Model atau pendekatan apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Dengan cara pendekatan individual. Cara implementasinya, guru melakukan pendekatan individu siswa seperti bermain sendiri dan memberikan bimbingan atau arahan, memberikan motivasi pada siswa. Apa saja buku pegangan Ibu atau sekolah yang gunakan dalam pembelajaran? Kami menggunakan buku cetak penerbit dari Erlangga seperti contoh ISPS Pendidikan Pancasila atau ISPS Bahasa Indonesia, itu contohnya. Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Bisa dibuat seperti media gambar dan media video pembelajaran. Terus, aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Aktivitasnya, guru memberikan kesimpulan atau konklusi mengenai apa yang telah dipelajari siswa selama pembelajaran. Yang kedua, evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, memberi motivasi atau dorongan sosial kepada siswa. Terus, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Bentuknya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, atau keterampilan. Apakah Ibu menemukan hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Tidak ada hambatan karena penilaian sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
Terus kapan saja Ibu melakukan penilaian? Biasanya kami melakukan penilaian pada saat proses belajar mengajar berlangsung, atau di pertengahan semester atau di akhir semester. Terus apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau yang lain? Dikembangkan melalui KKG. Terus insight Ibu kepada mahasiswa. Insight-nya ya. Ya. Semoga kedepannya menjadi calon guru yang lebih baik, kreatif, dan berinovasi tinggi dalam pembelajaran. Nah, guru yang profesional dan bekerja keras agar bisa mencerdaskan anak bangsa demi kemajuan. Terima kasih.